Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Kalau bukan karena landasan iman, kita tidak ada di masjid ini. Betapapun mungkin hari ini saudara kita sehat walafiat, sehat badannya, pikirannya juga ada. Tetapi kalau Allah senantiasa dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah, bahkan tidak ada hidayah dari Allah, bahkan mungkin notabene-nya di kartu tanda penduduknya sebagai seorang muslim hari ini tidak ada hidayah dari Allah, maka Allah senantiasa tidak mentakdirkannya berada di masjid. Tapi alhamdulillah buat kita Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa. Yang mana nikmat yang luar biasa ini ketika kita mendengarkan seorang muadzin mengumandangkan azannya, lantas kita dimudahkan pergi melaksanakan sholat Jumat, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan-kenikmatan yang lain sifatnya sementara, sifatnya semu saja. Sama dengan makhluk Allah yang lain, binatang misalnya. Ketika binatang butuh makan, diberikan makan Allah Subhanahu wa taala. Ketika binatang butuh rumah tangga, mungkin barangkali keluarga, punya keluarga. Tapi alhamdulillah orang seperti kita, alhamdulillah orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya makan, bukan hanya rumah tangga, bukan hanya usaha, tapi Allah berikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Sudah nyata di Allah buat kita semua, jangan menjadi orang-orang yang lalai. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzurul bai. Saatnya lapangkan hati ketika ada panggilan Allah. Fas'au ila dzikrillah wa dzurul bai, tinggalkan urusan-urusan kita.
Kata Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik jika kalian tahu. Karena apa? Karena ini yang dibawa pada akhirnya ke depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bawaan yang paling berharga. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khatib berwasiat pada diri khatib dan berjamaah sekalian. Mari sama-sama tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Watazawwadu, berbekalah kalian, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, tidak ada bekal yang paling berharga kecuali takwa kita kepada Allah. Jemaah yang mulia, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepekan yang lalu kita sudah beriforia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semua beriforia sebagai masyarakat yang senantiasa mencintai negerinya. Alhamdulillah. Kalau kita flashback ke belakang, subhanallah, ternyata sama dengan Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah Allah tentukan kemerdekaan bagi Rasulullah SAW beserta umatnya. Itu pun juga berlaku buat kita di negara Indonesia. Kata Allah dalam Al-Quran, muqaddimah tadi sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullah wal fath. Ketika sudah kita raih dan kita dapati pertolongan dari Allah, wal fath, dan kemerdekaan, kemenangan, kesejahteraan buat kita semua, wal fath. Apa yang harus kita lakukan? Saatnya orang-orang bersyukur kepada Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dulu zaman Rasulullah SAW berbondong-bondong orang masuk Islam. Karena kita sudah menjadi seorang Islam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita dengan saudara kita. Hubbul waton, tandanya kita mencintai negeri ini. Biarkanlah kemerdekaan itu menjadi terjemahan masing-masing. Tapi kita punya tonggak tersendiri, bahwasanya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak kita di mana kita menjadi sebuah negara Republik Indonesia. Itu saja. Dan kita patut syukuri itu. Karena kita mempunyai momentum untuk kita sendiri. Idza jaa nasrullah wal fath, ketika datang suatu pertolongan dari Allah, wal fath, dan kemenangan yang kita raih, subhanallah, datangnya dari Allah. Sesungguhnya itu rahmat dari Allah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, subhanallah, merupakan rahmat dari Allah. Dengan suatu keinginan yang luhur, artinya di dalamnya ada perjuangan, ada keinginan, yang pada akhirnya Allah berikan rahmat untuk kita mendapatkan kemenangan. Dalam kurung untuk kita semua, bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari negara lain, tetapi betul-betul karena rahmat Allah, atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keinginan yang luhur, perjuangan orang-orang zaman dahulu, kakek nenek moyang kita sudah memperjuangkan kemerdekaan. Pada akhirnya untuk kita ke depan, kita mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Subhanallah, Allah nyatakan dalam sebuah surah yang menjabarkan tentang sebuah negeri untuk kita semua sebagai pelajaran bagi kita. Bagaimana kita harus mensyukuri atas kemerdekaan ini. Sesungguhnya ini adalah tafsiran dari surah An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saatnya kita ketika sudah diraih kemerdekaan oleh kita semua, apa yang harus kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak ingat kepada Allah. Dengan apa? Bihamdi rabbik, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok untuk kita semua masing-masing, apa yang harus kita lakukan? Biarlah itu menjadi suatu perlombaan. Gak jadi masalah untuk anak-anak kita, mungkin barangkali lomba kelereng, lomba kerupuk, subhanallah, gak jadi masalah. Yang terpenting ada makna di dalamnya. Betapapun negara ini kita raih adalah dengan perjuangan. Dan sampaikan kepada anak-anak kita keinginan, mendapatkan keinginan untuk suatu tujuan, harus ada perjuangan di dalamnya. Itu maknanya. Bukan hanya sekedar lomba kerupuk saja, atau lomba kelereng saja dan lain sebagainya, atau balap karung lain sebagainya. Ternyata untuk mendapatkan suatu finish yang terbaik, harus mendapatkan perjuangan yang sebenarnya.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tapi ingat di dalamnya harus disematkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, senantiasa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mendapatkan kemenangan itu ada sebuah surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa antum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya ini surah ketika Rasulullah SAW mendapatkan sebuah negeri dan menyatakan untuk kita semua sebenarnya itu ayat. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Indonesia untuk kita sebetulnya. Aku bersumpah dengan sebuah negeri, sebetulnya negeri Makkah Mukarramah, tapi untuk kita semua ada di negara kita. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Indonesia ini. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad atau kita semua dihalalkan untuk menduduki negeri ini. Allah izinkan buat kita, Allah halalkan buat kita. Apa harus kita lakukan? Kita jaga negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, bahkan di dalamnya wa walidi wa ma walad, bukan cuman kita, wa walidi wa ma walad, untuk keturunan anak cucu kita. Jangan sampai kita menjadi orang pada akhirnya mementingkan diri kita sendiri, kenikmatan untuk kita sendiri, tapi tidak menurunkan kepada anak-anak kita. Wa anta hillum bihadzal walidi wa ma walad tadi. Anak cucu kita kasih tahu tentang bagaimana memperjuangkan kemerdekaan ini. Walidi wa ma walad, tapi pada akhirnya laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia yang pada akhirnya sudah diberikan anugerah dihalalkan dengan negeri ini, tapi pada akhirnya laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia susah diatur. Susah diatur, yang pada akhirnya untuk kita semua Allah berikan mata, dua mata. Allah berikan kita lisan, Allah berikan dua bibir untuk kita berbicara, artinya untuk menegakkan kebenaran, melihat keadaan, mempertahankan kemerdekaan. Subhanallah. Untuk kita semua harus ada perjuangan di dalamnya. Walisana wasyafaitin wahadainahun najin falaqtahamal aqabah. Ada hidayah di dalamnya dari Allah. Terserah hidayah yang kita pakai. Hidayah untuk menuju kemenangan itu dengan hadiah, atau hidayah untuk mendapatkan kemenangan itu kita merupakan sebuah perjuangan. Artinya di dalamnya ada kemudahan juga, atau ada jalan-jalan untuk kita, jalan yang senantiasa untuk menuju kebaikan atau keburukan. Untuk kebaikan, kemerdekaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus melalui suatu perjuangan. Wahadainahu najani falaqtahamal aqabah, tapi kita jarang menuju perjuangan. Kita enggak mau susah. Falaqtahamal aqabah. Kata Allah, "Wa ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah." Apa yang dimaksud dengan kita ini menjadi orang-orang yang tidak mau berjuang? Sesungguhnya itu harus diperjuangkan. Fakku raqabah, memperjuangkan diri kita, jangan sampai menjadi orang-orang yang dibudakin nafsu kita. Kalau kita sudah dibudak nafsu kita, subhanallah, akan senantiasa jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan kita kemerdekaan yang tidak kemerdekaan yang hakiki, karena kita menuruti hawa nafsu kita. Subhanallah. Kesananya bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang-orang yang pelit. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghubah yatiman da maqrabah au miskinan da matsrabah. Artinya di dalamnya peduli kepada sesama kita, bagi orang miskin, bagi anak yatim, peduli di dalamnya. Bagi orang-orang yang senantiasa sedang lapar pada hari ini, harusnya peduli. Kalau sampai kita menjadi orang-orang yang pada hari ini belum sampai mendapatkan kepedulian itu, berarti kita dalam diri kita tidak menjadi orang-orang yang merdeka dalam hakikinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong kita mendapatkan kemerdekaan itu, karena kita tidak lentur hati ini kepada sesama kita. Bahkan di dalamnya mungkin barangkali kita jarang berkumpul. Summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jarang kita pada akhirnya berkumpul dengan teman-teman kita untuk membahas negeri ini, membahas ke depan bagaimana anak cucu kita agar senantiasa mendapatkan kemerdekaan hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah
untuk kita semua yang pada akhirnya kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bagaimana kita itu jangan menjadi orang-orang yang dibudak oleh nafsu kita, jangan menjadi orang-orang yang senantiasa kita tidak peduli kepada sesama kita, jangan menjadi orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang senantiasa mendoakan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemerdekaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.